Yokoso, minasan. Selamat datang di channel YouTube Alur Anime. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video alur anime sebelumnya. Anime ini berjudul Blood C yang dirilis di tahun 2011. Di video sebelumnya, saat monster samurai membunuh polisi yang berbicara dengan saya, terjadi pertarungan adu mekanik yang mantap antara saya Kisaragi dan monster samurai berlengan banyak. Pada akhirnya, saya menang dan membelah dua monster samurai itu. Langsung saja menuju kelanjutan pembahasan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, ya minasan. Saya yang masih berumur darah, dihampiri Tokiane yang juga mengenakan seragam sekolah. Tokiane bertanya apakah darah tersebut berasal dari saya. Sepertinya dia tidak bisa melihat mayat monster yang tergeletak di tanah. Tokiane membawa saya ke sungai untuk dibersihkan darahnya. Di rumah, saya melihat ayahnya tergeletak. Ayahnya terbangun dan berkata bahwa dia tidak apa-apa. Saat saya mandi, tiba-tiba jendela terbuka dan masuklah anak anjing. Anjing itu terkejut bahwa saya tidak berteriak, lalu bertanya apakah lukanya sudah sembuh. Nampaknya saya memiliki pemulihan tubuh yang sangat cepat. Di sekolah, saya dan teman-temannya terkejut dengan kehadiran monster di lapangan. Terlihat bahwa nampaknya hanya kelas saya saja yang berisi para siswa. Monster tiba-tiba masuk ke kelas dan membunuh para siswa satu persatu. Menyelamatkan para siswa, saya mengeluarkan pedangnya dan mulai melawan monster itu. Meski begitu, korban masih terus berjatuhan. Ketika saya dipojokkan oleh monster itu, ketua kelas membantunya dan membuat monster itu kabur ke atap sekolah untuk mengejar siswa yang melarikan diri. Di sana salah satu teman saya, Yuka Amino, terbunuh. Melihat itu, saya langsung memasuki mode serius membantai monster itu. Monster itu jatuh ke halaman sekolah. Meski sudah mati, saya terus memutilasi monster itu. Ketua kelas yang bingung bertanya, siapa sebenarnya saya? Tidak lama datang ibu guru, yang juga bertanya, apakah saya yang membunuh semua orang? Di malam hari saya terbangun, saya yang bersedih, melihat anak anjing duduk di sampingnya. Saya memeluk anjing itu dan berbicara dengannya. Anjing berkata, jika akhir sudah dekat, dan bertanya siapa saya sebenarnya. Muncul Tokiane yang masih mengenakan seragam, nampaknya dia khawatir dengan saya. Ketika Tokiane memeluk saya, si ayah datang untuk menyuruh Tokiane pulang, karena malam hari berbahaya. Tiba-tiba ada monster kuyang yang menyerang saya di belakang. Meskipun saya telah menebas rambut si kuyang, namun rambutnya terus menyatu kembali. Si kuyang mencemooh saya dan berkata, betapa bodohnya saya yang telah dikendalikan oleh manusia yang tidak menepati perjanjian. Tokiane nampaknya mendengar suara keributan dan datang, ingin membantu saya. Namun ternyata malah terbunuh oleh si kuyang, yang tanpa disadari olehnya datang dan menyerang dari atas kepala Tokiane. Melihat Tokiane yang hanya bersisa darah di tanah, saya memasuki mode serius dan membelah dua si monster kuyang. Saya yang memenangi pertarungan merasakan sakit kepala dan akhirnya pingsan. Saya terbangun di rumahnya, bersama Umito yang merawatnya, nerinya kopi serta manisan kotak. Di kafe milik Umito, saya bertemu dengan ibu guru Kanako, yang meminta saya untuk menginginkan dirinya pergi ke rumah saya. Ibu guru ingin mencari tahu tentang monster Elder Bayern. Di tempat penyimpanan buku rumah saya, ibu guru menunjukkan kejanggalan di buku tua itu. Yang ternyata semuanya terbuat dari kertas yang baru, dan banyak buku yang hanya kertas kosong. Tidak lama saya mendengar suara temannya. Ternyata, Nono dan nenek mereka masih hidup. Ibu guru mengajak saya untuk mengakhiri sandiwara konyol ini. Saya yang melihat teman-temannya itu masih hidup merasa sangat terkejut. Si kembar mengungkapkan bahwa semuanya adalah sandiwara, mereka bahkan tidak punya seragam musim dingin, karena sandiwara hanya berlangsung selama musim panas.
Sementara ibu guru memberitahu alasannya berpartisipasi, semua karena dia ingin melihat para monster dan sayang asli. Tidak lama muncul Tokiane, yang juga ternyata salah satu pemeran dalam sandiwara. Sementara penduduk desa benar-benar tewas oleh monster, para pemain utama sandiwara dapat bertahan karena mereka memiliki jimat. Tokiane membawa darah Elder Byron, dan mereka memaksa saya minum darah tersebut agar saya bisa mengembalikan ingatannya yang hilang. Ingatkan saya kembali, dan itu membuat saya shock dan tidak bisa bergerak. Tiba-tiba muncul monster singa dari balik tempat penyimpanan buku. Mereka terkejut, membawa saya lari. Mereka dicegat oleh ketua kelas dan Yuka, yang juga masih hidup. Ketua kelas berkata mereka telah membuat kesalahan besar, karena tugas pemeran sandiwara seharusnya menutupi kebenaran dari saya, bukan memberkannya kepada saya. Saat ibu guru memberkan rencananya untuk menggunakan saya melawan pembuat acara. Bang Pumito muncul dan bertanya apa yang akan dia lakukan. Nampaknya Pumito adalah dalang dari sandiwara ini. Si kembar yang ketakutan memohon ampun agar dibiarkan hidup. Namun tiba-tiba, monster singa menyerang dan memakan Tokiane yang melamun. Histeris ketakutan, si kembar lari. Kali ini adalah giliran mereka untuk menjadi santapan monster singa. Ketika tiba giliran si ibu guru untuk dihabisi, saya menyelamatkannya dengan cara menusuk jantung monster itu dari dalam tubuh monster sendiri. Ibu guru yang ketakutan lari menuju kuil. Di sana dia bertemu Tadayoshi dan meminta tolong kepadanya. Namun ternyata Tadayoshi adalah manusia jadi-jadian, manusia setengah Elder Byron. Dia menggigit si ibu guru hingga tewas. Tadayoshi lanjut mengamuk dan menyerang saya, namun nampaknya Tadayoshi tidak cukup kuat untuk duel adu mekanik 1 lawan 1 dengan saya. Tadayoshi yang tertebas akhirnya berubah menjadi monster dan melanjutkan pertarungan. Tadayoshi hampir saja memperoleh kesadarannya kembali, namun Pumito yang berteriak membuatnya kembali mengamuk. Saya yang gal menyadarkan kembali Tadayoshi, bergerak secepat kilat menebas monster Tadayoshi. Di saat akhir hayatnya, Tadayoshi merasa bersyukur telah bertemu dengan saya, karena mereka adalah makhluk yang sejenis. Saya yang sedih, masih memanggilnya dengan sebutan ayah. Marah besar, saya mengejar Pumito yang melarikan diri. Saat saya akan ditembaki dengan senapan, ketua kelas menyelamatkannya, sehingga akhirnya dia menjadi korban tembakan. Ketua kelas menyatakan cintanya kepada saya, sebelum akhirnya dia menutup matanya. Di kota, nampak monster kelinci memakan para manusia penghuni pulau itu. Meskipun dihadang banyak monster, saya masih sempat mengejar Pumito yang melarikan diri dengan helikopter. Namun sial, ketika saya melompat untuk menyerang helikopter, Pumito menembak kepala saya dan membuatnya jatuh ke laut. Di akhir cerita, saya yang abadi melanjutkan hidupnya dengan berlari dan membunuh monster yang tersisa.